Angin malam berbisik lembut di sela-sela jendela kayu yang sudah mulai lapuk. Di dalam kamar sempit, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun duduk bersila di depan meja kecil. Di atas meja, sebatang lilin menyala, cahayanya bergetar mengikuti hembusan udara yang masuk dari celah-celah dinding. Wajahnya yang pucat tertimpa cahaya kekuningan, matanya menatap nyala api dengan penuh harap. "Ibu," bisiknya pelan. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang membungkus malam. Tapi ia tetap menunggu. Menunggu suara yang selama ini selalu datang setiap kali lilin menyala. Dan benar saja, tak lama kemudian, sebuah suara lembut mengalun dari bayang-bayang di sudut ruangan. "Arya." Anak itu tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Ibu masih di sini?" tanyanya lirih. "Aku selalu di sini, Nak." Suara itu bergetar lembut, menenangkan. "Terus nyalakan lilin itu, jangan biarkan padam." Arya mengangguk. Ia sudah melakukannya setiap malam sejak ibunya meninggal 2 bulan lalu. Awalnya, ia hanya sekadar menyalakan lilin di meja kecil sebagai tanda penghormatan. Namun suatu malam, suara itu datang. Suara yang mirip dengan ibunya. Sejak saat itu, ia terus menyalakan lilin, takut jika suara itu tak lagi datang. "Arya, ibu kedinginan," suara itu berbisik lagi. "Ambilkan selimut ibu di lemari." Tanpa ragu, Arya berdiri dan membuka lemari tua di pojok ruangan. Tangan kecilnya mengusap kain lembut itu sebelum membawanya kembali ke tempatnya semula. Ia menaruh selimut di atas kursi di dekat lilin, seperti yang diminta oleh suara ibunya. "Terima kasih, sayang." Suara itu kembali berbisik, terdengar semakin jauh, sebelum akhirnya menghilang. Arya duduk kembali, menatap lilin dengan tatapan kosong. Ia merasa sedikit lega, tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Sejak kapan roh bisa merasa kedinginan? Namun, ia terlalu takut untuk mempertanyakan itu. Di rumah sebelah, seorang pria tua dengan janggut putih tipis tersenyum kecil di balik jendela gelap. Tangannya menggenggam secari kain selimut, matanya menatap rumah Arya dengan sorot penuh kemenangan. "Bocah bodoh," gumamnya sambil melangkah mundur ke dalam kegelapan rumahnya. Pak Jatmiko, seorang dukun tua yang tinggal di sebelah rumah Arya, sudah lama mengincar barang-barang di rumah keluarga kecil itu. Ia tahu bahwa ibu Arya menyimpan perhiasan berharga yang diwariskan turun-temurun, dan setelah kepergiannya, hanya Arya yang tinggal seorang diri di rumah tua itu. Tanpa sanak saudara, tanpa penjaga. Sebuah sasaran empuk. Menggunakan pengetahuannya tentang ritual dan suara, ia menciptakan ilusi suara ibunda Arya. Suara yang keluar dari celah dinding kayu rumahnya, cukup samar untuk terdengar seperti suara dari dunia lain. Ia tahu betapa rapuhnya hati seorang anak yang kehilangan ibunya, dan ia memanfaatkan itu. Perlahan-lahan, ia berhasil membuat Arya menyerahkan barang-barang berharga di rumahnya. Seminggu yang lalu, ia meminta cincin pernikahan ibunya, berkata bahwa ibu ingin menyimpannya di tempat yang lebih aman. Dan anak itu menyerahkan cincin itu tanpa ragu. Malam kemarin, ia meminta syal ibunya, dan lagi-lagi Arya menuruti tanpa curiga. Namun, ada satu benda yang masih tersimpan di dalam rumah itu. Sesuatu yang paling berharga, kalung berliontin emas yang konon memiliki sejarah panjang di keluarga Arya. Pak Jatmiko tahu benda itu ada di dalam kotak kecil di laci kamar Arya. Ia hanya perlu mencari cara agar anak itu menyerahkannya dengan sukarela. Dan malam ini, ia punya rencana baru. Malam berikutnya, Arya kembali duduk di depan lilin yang menyala, menunggu suara ibunya datang. "Arya." "Ibu," bisiknya cepat. "Aku semakin lemah, sayang. Aku butuh sesuatu,
sesuatu yang bisa menyimpan kekuatan ibu agar bisa selalu menemanimu. Arya menegakkan tubuhnya. Apa itu, Bu? Kalungku, Arya. Liontin emas yang ada di laci meja. Ambilkan untuk ibu. Anak itu menggigit bibirnya. Ia ingat betapa ibunya sangat menyayangi kalung itu. Ibunya selalu berkata bahwa kalung itu adalah kenangan dari nenek dan harus dijaga baik-baik. Tapi jika ibunya memintanya sekarang, berarti itu penting, bukan? Arya berdiri perlahan, kakinya menuju ke meja kecil di pojok ruangan. Tangannya meraih laci, jari-jarinya menyentuh kotak bludru merah yang dingin. Ia menatapnya sejenak, sebelum akhirnya membukanya. Kilauan emas memantul di bawah cahaya lilin. Ia hampir mengulurkan tangan untuk mengambilnya, namun sesuatu menghentikannya. Bayangan di dalam cermin tua di dinding kamar. Ia melihat refleksi dirinya, berdiri dengan kotak kalung terbuka. Namun, ada sesuatu yang lain. Bayangan seorang wanita, berdiri di belakangnya. Wanita itu bukan ibunya. Rambutnya kusut, matanya hitam kelam tanpa bola mata. Bibirnya pucat, merekah seperti daging yang terbelah. Arya terkejut, tubuhnya membeku. Bayangan itu tersenyum, mengulurkan tangan ke arahnya. Arya. Jeritan keluar dari mulutnya. Lilin di atas meja padam seketika. Pak Jatmiko yang sedang menunggu di rumah sebelah terperanjat mendengar jeritan itu. Ia tidak menyangka anak itu akan bereaksi seperti itu. Apa yang terjadi? Gumamnya, berjalan cepat ke jendela. Namun, sebelum ia bisa mengintip, angin dingin berembus melewati tubuhnya. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Rasa takut. Seketika, suara tawa lirih terdengar dari dalam rumah Arya. Bukan suara bocah itu. Bukan suara ibu bocah itu. Melainkan suara yang lebih dalam, lebih kelam. Pak Jatmiko menelan ludah. Sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Arya terduduk di lantai, menggigil. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia bisa merasakan sesuatu di sana, berdiri di sudut gelap kamarnya. Sebuah suara berbisik di telinganya. "Tolong aku, Arya." Tapi itu bukan suara ibunya. Lilin terakhir sudah padam. Dan malam itu, sesuatu telah bangkit. Angin malam berembus lewat jendela kecil yang tak tertutup rapat, membawa hawa dingin yang menggigit hingga ke tulang. Arya masih terduduk di lantai, tubuhnya gemetar, napasnya pendek-pendek. Bayangan di dalam cermin tadi, itu bukan ibunya. Itu bukan siapapun yang ia kenal. Suara lirih itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat. "Arya, tolong aku." Anak itu menelan ludah, berusaha keras untuk tidak berteriak. Lilin yang biasanya menjadi sumber cahaya satu-satunya di malam hari telah padam. Kini, hanya kegelapan yang menyelimutinya. Dengan tangan gemetar, Arya mencoba meraba-raba meja kecil di depannya. Ia harus menyalakan lilin lagi. Mungkin jika lilin menyala, suara itu akan menghilang. Tapi sebelum ia sempat menemukan korek apinya, sesuatu bergerak di belakangnya. Lantai kayu berderit pelan, seperti ada seseorang atau sesuatu yang sedang mendekat. Arya menutup mata rapat-rapat. Ia ingin berpikir ini hanya mimpi buruk, bahwa ia akan bangun dan menemukan ibunya masih hidup, memasak di dapur seperti biasa. Tapi sayangnya, itu tidak mungkin terjadi. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh bahunya. Pak Jatmiko mengawasi rumah Arya dari balik jendela. Keheningan yang tiba-tiba itu membuat bulu kuduknya meremang. Tadi bocah itu berteriak, lalu hening. Apa yang terjadi di dalam? Dukun tua itu menelan ludah,
tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ia tahu bahwa ia hanya berpura-pura menjadi arwah Ibu Arya untuk mendapatkan barang-barang berharganya. Ia tahu semua ini hanyalah trik, ilusi suara yang ia ciptakan sendiri. Tapi mengapa sekarang ia merasa seolah ada sesuatu yang benar-benar hadir di rumah itu? Pak Jatmiko menggelengkan kepala, mencoba menepis perasaan tidak enak itu. Ini pasti hanya bayangannya saja. Namun, langkah kakinya bergerak mundur tanpa ia sadari. Naluri primitifnya memberitahu bahwa ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Arya menggigit bibirnya, merasakan sentuhan dingin di bahunya semakin erat. Ia tak bisa bergerak, tak bisa bernapas. Rasanya seperti ada sesuatu yang merayap di punggungnya, sesuatu yang bukan manusia. Jangan menoleh. Suara itu berbisik, lembut tapi penuh ancaman. Arya ingin menangis, tapi tubuhnya terasa kaku. Ia tak bisa melawan, tak bisa kabur. Tapi kemudian, sesuatu berubah. Dari luar, terdengar bunyi ketukan di jendela. Tok, tok, tok. Ketukan itu seolah membuyarkan sesuatu dalam pikirannya, dan tiba-tiba genggaman di bahunya menghilang. Tanpa berpikir panjang, Arya merangkak menjauh, menyalakan korek api dengan tangan gemetar, lalu menghidupkan lilin di meja. Begitu cahaya lilin menyala, rasa dingin di sekelilingnya perlahan memudar. Napasnya masih tersengal, tapi ia bisa merasakan sedikit kehangatan kembali ke tubuhnya. Siapapun, atau apapun, yang tadi berada di belakangnya, kini telah menghilang. Untuk sementara. Pak Jatmiko melihat nyala lilin itu dari kejauhan dan menghela napas lega. Ia harus segera menyelesaikan urusannya. Tak bisa membiarkan bocah itu semakin curiga. Ia mengambil sebuah kantong kecil berisi bubuk hitam dari saku jubahnya, lalu meniupkan bubuk itu ke udara sambil menggumamkan mantra. Malam ini, kau akan memberikannya padaku, Arya. Bisiknya pelan. Asap tipis melayang dari kantong itu, merayap seperti ular menuju rumah Arya. Pak Jatmiko menyeringai. Tak peduli betapa takutnya bocah itu, ia akan tetap mendapatkan kalung berliontin emas itu malam ini. Di dalam rumah, Arya masih terduduk di lantai dengan mata terpaku pada nyala lilin. Namun, tanpa ia sadari, udara di dalam kamar mulai berubah. Asap hitam tipis merayap masuk melalui celah-celah pintu dan jendela, melingkari tubuhnya dengan gerakan lambat, hampir seperti kabut. Matanya mulai terasa berat. Tubuhnya lemas. Kepalanya berputar-putar. Dan suara itu kembali terdengar. Arya, ibu di sini. Suara itu terdengar begitu nyata, begitu lembut dan penuh kasih sayang. Lebih nyata dari sebelumnya. Arya, ambilkan kalung ibu, tolong. Nak. Dalam keadaan setengah sadar, tangan Arya terangkat, meraih laci meja. Ia membuka kotaknya, matanya menatap liontin emas itu tanpa ekspresi. Perlahan, ia mengambilnya, menggenggamnya erat di tangannya. Suara itu berbisik lembut. Bagus, Nak. Sekarang, bawa ke jendela. Arya bangkit dengan langkah gontai, matanya kosong. Ia berjalan menuju jendela perlahan, seperti orang yang sedang tertidur sambil berjalan. Di luar, Pak Jatmiko tersenyum lebar, melihat bayangan bocah itu semakin mendekat. Ya, begitu, kasihkan pada ibu, Arya. Bisiknya. Jarak antara tangan Arya dan jendela semakin dekat. Tapi tiba-tiba, cahaya lilin di meja berkobar dengan nyala besar, jauh lebih terang dari sebelumnya. Dan terdengar suara teriakan. Bukan dari Arya, bukan dari Pak Jatmiko, melainkan suara jeritan lain, suara yang tajam dan penuh kemarahan.
Sesuatu yang tak terlihat tiba-tiba menghempaskan Arya ke belakang, menjauhkannya dari jendela. Anak itu jatuh ke lantai, tersentak dari hipnosis yang menguasainya. Matanya membelalak, napasnya tersengal. Ia melihat sekeliling dengan bingung, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dan di luar jendela, Pak Jatmiko mundur dengan mata terbelalak ketakutan. Asap hitam yang tadi ia kirimkan kini berbalik arah, melingkar di sekelilingnya seperti ular yang siap menerkam. Apa yang terjadi? Bisiknya panik. Tapi ia tak sempat berpikir lebih jauh. Karena dari balik bayang-bayang, muncul sosok wanita berambut panjang, dengan mata hitam kelam dan wajah yang setengah tertutup oleh kain putih. Wanita itu menatap Pak Jatmiko tanpa ekspresi. Dan dalam hitungan detik, ia menghilang, lalu muncul tepat di depan wajahnya. Pak Jatmiko menjerit. Tapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia terjatuh ke tanah, tubuhnya bergetar hebat. Dan sebelum kesadarannya hilang, ia mendengar suara berbisik di telinganya. "Kau tak seharusnya mengganggu anakku." Lalu semuanya menjadi gelap. Arya masih terduduk di lantai, memeluk lututnya. Ia tak tahu apa yang terjadi, tapi ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suara itu tak lagi terdengar. Udara dingin telah menghilang. Dan yang paling penting, ia merasa hangat. Seolah ada seseorang yang sedang memeluknya. Dengan suara gemetar, ia berbisik pelan, "Ibu." Tak ada jawaban. Tapi untuk pertama kalinya sejak ibunya meninggal, ia merasa benar-benar aman. Dan lilin di hadapannya masih menyala, cahayanya bergetar pelan seperti hembusan napas lembut yang tak terlihat. Suasana malam itu terasa begitu sunyi. Hanya suara detak jantung Arya yang terdengar begitu jelas, hampir menggema di ruang sempit itu. Lilin di hadapannya menyala dengan lebih terang dari sebelumnya, nyala api yang seakan menari-nari di udara, memberi kehangatan yang tak pernah ia rasakan dalam beberapa waktu terakhir. Ia menatapnya, seolah menanti keajaiban atau petunjuk apapun yang bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Apa yang benar-benar telah terjadi? Pak Jatmiko, dukun tua yang selama ini memanipulasi Arya, tidak ada di sana lagi. Arya sempat melihat bayangan gelap yang mengelilingi rumahnya, tapi semuanya terjadi begitu cepat. Seperti halnya bayangan yang muncul dari kegelapan, begitu pula Pak Jatmiko menghilang tanpa jejak, meninggalkan hanya rasa takut yang menggelayuti udara. Arya merasakan tubuhnya masih lemah, namun kini ia tidak sendirian. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Sesuatu yang melingkupi dirinya seperti pelukan, memberi ketenangan yang selama ini ia cari. Rasanya seperti ibunya ada di dekatnya, memeluknya dengan penuh kasih sayang, menghapus segala ketakutan yang ia rasakan. "Ibu." Arya berbisik, matanya terpejam, mencoba merasakan kehadiran yang begitu akrab itu. Namun tak ada jawaban. Ia membuka matanya dan menatap lilin yang masih menyala di hadapannya. Seperti ada sesuatu yang ingin ia pahami lebih dalam dari cahaya itu. Untuk beberapa detik, ia merasa seperti terhubung dengan dunia yang berbeda, dunia yang penuh dengan kenangan dan rasa sayang. Saat itulah, suara itu kembali terdengar, tapi kali ini tidak ada rasa takut yang menyertai. Suara itu terasa lebih dekat, lebih nyata. "Arya." Suara itu menenangkan. Seperti angin lembut yang menyentuh pipinya, memberikan rasa nyaman. "Aku di sini, Nak." Arya menatap kosong ke depan, bibirnya bergetar. "Ibu." "Aku di sini, sayang. Tidak perlu takut lagi," jawab suara itu dengan penuh kasih, seolah datang dari dalam hatinya sendiri. Arya merasa air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tidak tahu apakah itu karena kebahagiaan atau kesedihan, tapi ia merasakan suatu kedamaian yang begitu mendalam.
Ia tahu, ini adalah saat yang sudah lama ia tunggu-tunggu, kehadiran ibunya yang kembali padanya. Namun, meski hati Arya merasa lega, ada hal lain yang membuatnya bingung. Suara ibunya itu terasa lebih kuat, lebih nyata. Terlalu nyata untuk hanya datang dari api lilin yang menyala. Ada kekuatan lain yang bekerja di balik itu, dan ia merasakannya dengan setiap napasnya. "Bud, apa yang terjadi?" tanya Arya dengan suara gemetar. "Apakah ibu benar-benar di sini?" "Arya." Suara itu kembali berbisik lembut, penuh kasih sayang. "Aku tidak bisa tinggal di dunia ini selamanya. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu ada bersamamu dalam setiap langkah hidupmu." Arya menundukkan kepalanya, mencoba menahan emosi yang mengalir begitu deras. Ia merasakan kasih sayang ibunya lebih dari sebelumnya, tapi ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Seperti ada sesuatu yang masih tertinggal di dalam hatinya, sebuah pertanyaan yang tak terjawab. "Ibu." Arya berbisik, "Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Kenapa ibu pergi begitu cepat?" Ada hening sejenak, seolah suara ibunya merenung, berpikir bagaimana menjelaskan hal ini pada anaknya. "Arya," suara itu akhirnya terdengar lagi, lebih lembut. "Kepergianku bukan karena sesuatu yang kau lakukan, sayang. Aku dipanggil untuk kembali ke tempat asalnya." Arya menatap lilin yang kini bergetar lebih keras, seperti mencoba menangkap setiap kata yang keluar dari suara itu. "Tapi ada sesuatu yang harus aku katakan, Arya," suara itu melanjutkan. "Kekuatan yang ada di dunia ini sangatlah besar. Dan ada orang yang mencoba memanfaatkan kelemahanmu." Arya mengerutkan dahi. "Pak Jatmiko?" tanyanya, meskipun ia sudah bisa menebak jawabannya. "Ya, dia." Suara itu terdengar penuh amarah yang tersembunyi di balik lembutnya. "Dia tidak hanya berusaha mencuri perhiasan milik kita, tetapi juga mencoba menguasai kekuatan yang ada dalam dirimu. Dia ingin memanfaatkanmu, nak, dan kau hampir terjebak." Arya menggigit bibirnya, merasa marah dan takut pada saat yang sama. "Tapi, kenapa ibu tidak memberitahuku?" "Ibu tidak bisa, sayang. Kekuatan itu terlalu kuat untukku. Aku harus melindungimu dari jauh." Arya menunduk, memikirkan semua yang terjadi. Ia merasa bingung. Dalam pikirannya, terlintas gambar Pak Jatmiko yang mencoba menipunya, mengira bahwa dengan trik-trik kegelapan, ia bisa menguasai hidupnya. Tapi sekarang, semuanya terasa berbeda. Sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih kuat, telah melindunginya dari kegelapan itu. "Arya, ada sesuatu yang harus kau lakukan." Suara ibu itu kembali terdengar, kali ini lebih serius. "Kekuatan yang ada dalam dirimu, dalam darah kita, tidak akan pernah hilang. Tapi kau harus belajar mengendalikannya. Itu adalah satu-satunya cara untuk melindungi dirimu dan dunia di sekitarmu." "Apa maksud ibu?" Arya bertanya, masih bingung. "Saatnya nanti, sayang. Kau akan tahu sendiri." Tiba-tiba, lilin di meja itu berkobar dengan nyala yang lebih besar, melompat seakan diprovokasi oleh kekuatan yang tersembunyi. Dengan gemetar, Arya menatap api yang berkobar itu. Ia merasakan sebuah tarikan kuat di dalam dirinya, seolah ada sesuatu yang ingin ia pahami, sesuatu yang terpendam dalam dirinya sendiri. Saat itulah, ia mendengar suara lain, bukan dari ibunya, tapi suara yang sangat familiar, suara yang sudah lama tidak ia dengar. "Arya." Suara itu menggetarkan hatinya. Dengan pandangan kosong, Arya berbalik perlahan. Ia melihat bayangan seorang pria berdiri di dekat pintu. Pria itu mengenakan pakaian hitam, wajahnya kabur dalam cahaya yang semakin redup.
Namun, Arya bisa mengenali siapa dia. "Pak Jatmiko," bisik Arya dengan suara bergetar. Pak Jatmiko tersenyum lebar. Tapi senyum itu lebih menyeramkan dari sebelumnya. "Kau pikir kau bisa melarikan diri dari takdirmu, Nak?" katanya dengan suara serak dan berat. "Kekuatan yang kau miliki adalah milikku. Tidak ada yang bisa menghalangi aku untuk menguasainya." Arya mundur perlahan, namun jantungnya berdegup kencang. Apa yang terjadi sekarang? Apakah semua ini benar-benar berakhir? Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara itu kembali terdengar. Suara ibunya, lebih keras dan lebih kuat dari sebelumnya. "Arya, jangan biarkan dia mempengaruhimu. Ingat, kau tidak sendirian." Segera setelah itu, sebuah cahaya terang mengelilingi Arya, menghalangi Pak Jatmiko dari mendekat. Dengan sekuat tenaga, Arya meraih lilin itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Api yang menyala di lilin itu berkobar lebih hebat, menerangi seluruh kamar dengan cahaya yang hampir membutakan. "Jangan coba-coba lagi, Jatmiko," seru Arya dengan suara penuh keberanian. "Ibu ada bersamaku. Aku tidak akan membiarkanmu menang." Dalam sekejap, cahaya lilin itu menyembur ke arah Pak Jatmiko yang terjerat dalam cahaya tersebut. Ia berteriak kesakitan, tubuhnya terguncang dan terlihat terbakar. Wajahnya berubah menjadi hitam, seolah diliputi oleh bayang-bayang yang mengerikan. "Tidak, ini belum berakhir," teriaknya dengan suara serak, sebelum tubuhnya menghilang dalam sekejap, diserap oleh gelap yang tak terlihat. Dan dalam sekejap pula, semua kembali sunyi. Ruangan kembali sunyi. Hanya suara napas Arya yang terdengar, masih terengah-engah setelah peristiwa barusan. Ia menatap lilin di tangannya. Api yang berkobar tadi kini kembali normal, bergetar pelan seperti embusan napas lembut. Pak Jatmiko telah lenyap. Atau setidaknya, tidak lagi terlihat. Arya masih belum mengerti sepenuhnya apa yang baru saja terjadi. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju jendela, menatap keluar. Malam terasa lebih tenang dari biasanya, seolah kehadiran Pak Jatmiko selama ini memang membawa kegelapan yang tak terlihat oleh orang lain. Kini, semuanya terasa lebih ringan. Lalu, suara itu kembali terdengar. Kali ini bukan dari luar, bukan dari iblis yang mengintainya, tapi dari dalam hatinya sendiri. "Arya." Suara ibunya. Ia menunduk, menatap lilin yang masih menyala di tangannya. "Ibu, aku sudah melakukannya. Aku sudah mengusirnya. Tapi aku tidak mengerti mengapa semua ini terjadi padaku." Angin malam berembus pelan melalui celah jendela, mengelus wajahnya seperti sentuhan lembut seorang ibu. "Karena kau istimewa, Nak." Arya menggigit bibirnya, matanya berkaca-kaca. "Istimewa? Ya, kau memiliki sesuatu yang diwariskan dalam darah kita. Sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan, lebih dari sekadar firasat. Kau bisa merasakan keberadaanku. Kau bisa merasakan kehadiran mereka yang tak terlihat." Arya mengingat kembali semua kejadian yang telah ia alami. Suara-suara yang ia dengar saat lilin menyala, sensasi dingin yang menyentuh kulitnya. Bagaimana ia selalu merasa ada seseorang di sisinya. "Aku bisa berbicara dengan roh?" "Lebih dari itu," jawab ibunya lembut. "Kau bisa berinteraksi dengan mereka. Menjadi jembatan antara dunia mereka dan dunia kita." Arya menelan ludah. Dunia yang tidak terlihat, dunia roh. Jadi itu sebabnya Pak Jatmiko mengincarnya. Bukan sekadar untuk harta ibunya, tapi untuk kekuatan dalam dirinya. Namun, satu pertanyaan masih mengganjal di pikirannya. Kalau begitu, kenapa ibu pergi?
Kenapa aku tidak bisa melihat ibu seperti mereka? Ada keheningan sejenak, seolah suara itu sedang mempertimbangkan jawabannya. Aku tidak bisa tinggal selamanya, Arya. Aku terikat oleh aturan yang bahkan aku sendiri tidak bisa langgar. Tapi aku selalu di sini, di hatimu. Arya terisak, menggenggam liontin emas peninggalan ibunya dengan erat. Jangan pergi. Aku tidak akan pernah benar-benar pergi, sayang. Tapi sekarang, kau harus belajar untuk hidup tanpaku. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Tiba-tiba, nyala lilin mulai meredup. Arya panik. Ibu, jangan. Suara ibunya terdengar semakin jauh. Jangan takut, Arya. Kau akan baik-baik saja. Api lilin berkedip sekali, 2 kali lalu padam. Dan keheningan pun menyelimuti. Hari-hari setelahnya. Sejak malam itu, Arya tak lagi menyalakan lilin untuk mendengar suara ibunya. Bukan karena ia tidak menginginkannya, tapi karena ia tahu bahwa ibunya selalu bersamanya, tanpa perlu lilin atau api yang menyala. Ia juga tidak pernah melihat atau mendengar tentang Pak Jatmiko lagi. Orang-orang di desa mulai bertanya-tanya kemana perginya lelaki tua itu, tapi tak ada yang benar-benar peduli. Ia hanya lenyap, seolah tak pernah ada. Namun, meskipun Pak Jatmiko telah tiada, Arya tahu bahwa dunianya tak akan pernah sama lagi. Semenjak malam itu, ia mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tak pernah ia sadari. Bayangan yang bergerak di sudut matanya, bisikan samar yang tertinggal di udara. Roh-roh yang tersesat, yang menunggu seseorang untuk mendengar kisah mereka. Dan Arya tahu, tugasnya baru saja dimulai. Tapi kali ini, ia tidak takut lagi. Ia adalah jembatan antara 2 dunia. Ia adalah penerus dari kekuatan yang telah lama tersembunyi. Dan ia akan menjaga nyala terakhir itu, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk mereka yang masih mencari jalan pulang.